Halo semuanya, jumpa lagi sama Koko Serba Bisa bareng sama si Polytron Fox R. Jadi saya mau bahas kali ini adalah perlampuan ya, depan dan belakang. Nah bisa dilihat dari video-video saya sebelumnya, dari saya motovlog, dari saya touring. Kenapa saya paling suka jalan malam ataupun night ride, itu karena lampu depannya sudah di-upgrade gitu. Jadinya saya jadi jauh lebih percaya diri daripada dibandingkan sama lampu bawaannya. Lampu bawaannya sebetulnya nggak separah itu, cuma memang dia sudah LED, dia pakai reflektor, tapi memang sebaran cahayanya itu nggak fokus ya. Jadi bisa dibilangnya kayak mirip lampu kodok gitu kalau dilihat dari atas. Maka dari itu, dari sekitar setahunan terakhir ini, saya putusin buat ganti ataupun retrofit atau upgrade perlampuan dari si Polytron Fox R jadi biled. Jadinya di sini saya konsultasi sama si installernya. Jadi memang kalau untuk lampu yang depan ini saya nggak pasang sendiri ya, karena saya lebih percaya kalau buat seperti ini lebih baik dipasangkan sama ahlinya yang memang sudah setiap hari tahu, karena nanti dari mereka yang bisa paham kebutuhan kita tuh seperti apa sih, terutama dari setting ketinggian jarak lampu ya. Karena kita nggak mau sampai kalau nyampe lampu kita ini terang tapi nyusahin pengendara dari arah yang berlawanan. Maka dari itu waktu itu saya pasangnya sama Pak Ari dari Mahavariasi. Linknya ada di bawah ya, di kolom deskripsi. Nah ini total ongkos pemasangannya itu sekitar 2 juta. 2 juta itu dapat apa aja? Dapat mata biled 4 piece, 1,5 in semua ya. Sudah include sama pergantian DRL yang RGB-nya ini. Nah ini pun sekalian sama kalau lagi sen nanti sekalian langsung masuk lampu sennya masuk ke kanan dan ke kiri di DRL-nya. Dari bilednya sendiri itu ada dimming ice-nya yang saya prefer pakai warna biru. Jadi birunya di sini biru yang gelap ya, bukan biru yang terang, bukan ice blue, biru biasa aja. Terus saya minta ada tambahan garnish sedikit nih sama Pak Ari waktu itu pasang. Pak, saya mau dong ditambahin ada garis-garis biru di dalam si proyektor bilednya ini. Jadi biar kesannya kayak lebih elektrik ya, sama kayak plat nomor kita yang udah ada biru-birunya. Kenapa saya putusin buat pasangnya 4 mata biled sekaligus? Maunya yang sekalian, terutama kalau bisa pakai 4 mata, kenapa cuma pakai 2 gitu. Tadinya saya pikir mau pakai 2 ini yang low beam pakai biled 1,5 seperti ini, nanti yang high beamnya pakai proyektor atau pakai mini yang lainnya lagi, tapi ternyata Pak Ari bilang muat kok 1,5 inch 4. Oke, kenapa nggak kita pakai opsi itu aja. Jadilah udah dipasang 4 dan saya minta buat di settingnya adalah untuk lampu biasa atau gantiin switch utama yang sudah ada itu pakai 2 aja, 1 pasang. Terus nanti untuk pasangan yang kedua, untuk lampu ketiga dan keempat, itu ada switch tambahannya. Dari switch tambahannya itu, saya minta jaraknya diatur lebih maju sedikit, sekitar 1 meter dari yang lampu biasa, karena buat penerangan ekstra kalau memang kita lagi jalan jauh atau jalan di tempat yang super gelap. Dan itu udah terbukti ya, ternyata sangat membantu. Waktu kemarin saya touring pertama kalinya, turun dari puncak ke Cianjur, lagi kondisinya malam, hujan lebat pula gitu. Jadinya saya tetap bisa ngelihat ke jalanan walaupun udah ketutupan sama visor helm yang terus-terusan basah. Tapi masih bisa ngelihat jalanan, kondisi depan, sama dari kendaraan dari arah depan itu juga jadi tahu kalau kita lagi lewat. Karena ada lampunya terang gitu ya. Bener-bener ini adalah investasi yang luar biasa kalau buat si motor Polytron Fox R ini. Karena dengan adanya lampu ini saya jadi lebih jauh percaya diri buat jalan kalau malam hari. Kalau hasil
nyala lampunya sendiri mungkin udah pada nonton ya sebelumnya. Kalau hasil lampunya itu bagus lah ya di jalanan. Dia terang, nggak bikin silau arah lawan, dan juga sebarannya itu bagus. Dan ini wattnya pun nggak terlalu gede. Jadi jangan lupa kalau misalkan mau upgrade bilet seperti ini sudah pasti otomatis harus ganti atau upgrade si reducer bawaan dari Polytron Fox R-nya. Lalu ada tambahannya lagi sebagai pemanis. Jadi ini DRL-nya ini nyambung ke lampu sen tadi satu, dan kedua kita bisa gonta-ganti warnanya atau modenya karena dia modenya sudah RGB. Jadi RGB seperti ini tadi ini kita bisa rubah-rubah dari handphone ya, dari koneksi Bluetooth. Dia selalu nyala. Dari situ nanti kita bisa rubah-rubah warnanya, brightness-nya, terus kecepatannya dia larinya mau cepat atau lambat ya. Jadi ini pemanis, dan kalau siang-siang saya jalannya sebenarnya cukup kayak gini aja, saya nggak nyalain lampu biletnya karena masuk ke topik selanjutnya adalah konsumsi baterai. Kalau sudah saya coba beberapa kali ngetes gitu ya, konsumsi baterainya seberapa boros sih kalau kita pakai bilet ini semua nyala sekaligus. Itu lebih boros sekitar 1% setiap 15 kilo dibandingin kita nggak nyalain lampunya atau cuma lagi mode yang seperti ini aja. Ini saya bilangnya mode lampu senja atau standby ya. Jadi anggap aja kalau tadinya baterai 100% itu bisa jalan 100 km, kalau nyalain bilet 4 total itu, dalam 100% tadi mungkin kita jadi nggak bisa sampai 100 km. Mungkin sampai sekitar ya 93%, sekitar itulah, karena nyalain bilet terus-terusan. Itu jadi salah satu kekurangan ya kalau kita upgrade bilet di motor listrik seperti ini, karena motor listrik kan tidak punya aki. Dia cuma punya baterai yang digunakan sebagai penggerak, lalu diturunin ke reducer yang akhirnya buat nyalain semua kelistrikan motor dari speedometer, klakson, lampu ya, sama modul GPS dari si Polytron Fox R yang buat kita jadi motornya kekunci kalau nggak bisa bayar langganan itu. Buat saya sih kekurangan seperti itu bisa terobati lah ya dengan hasil yang disampaikan gitu. Jadinya lebih terang di jalan, otomatis lebih percaya diri, kita jadi bisa ngelihat jalan bolong atau enggak, rusak atau enggak. Jadinya lebih aman aja untuk kondisi malam hari. Nah kalau stop lamp saya nggak terlalu gimana amat, nggak butuh RGB, karena gunanya stop lamp biasanya kan untuk orang belakang, jadinya lebih otomatis. Yang penting lampu rem dan lampu sen. Lampu sen kan tadinya bohlam. Karena nyalanya bukan soal redup atau enggak ya, tapi nyalanya kalau bohlam itu kurang tegas. Jadi redup, terang. Sementara kalau lampu sennya sudah ganti LED, LED itu kan tegas, jadi diantara mati atau nyala. Jadi saya lebih suka dengan lampu sen yang tegas seperti itu. Nilai bonusnya adalah dapat lampu sen yang lebih terang. Cuma memang masalahnya kalau untuk lampu sen di Polytron Fox R ini tipe yang 2024 ya, saya kurang tahu yang 2025 seperti apa. Tapi yang pasti ini memang bongkarnya kemarin setengah mati, harus sampai lepas mika segala macem. Videonya udah saya taruh di atas, kalau mau ngecek gimana cara gantinya sendiri di rumah bisa. Jadinya untuk stop lamp saya sih udah cukup puas dengan kondisi yang sekarang. Walaupun remnya kedip-kedip itu agak gimana, tapi sementara ini saya bakal tetap pakai lampu rem yang kedip-kedip seperti itu. Yang penting jadi ada lampu sen running tambahannya juga sebagai bonus. Sampai sini aja review perlampuan dari si Polytron Fox R kali ini. Saat ini sih saya sudah puas ya, baik sama yang depan maupun yang belakang. Tapi nggak tahu nanti ke depannya mau ada perubahan apa lagi. Yang pasti semoga ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman semua, dan terima kasih telah menonton.